Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Manajemen Keuangan Syariah yang beranggotakan Atia Fitriawati NIM 18172011219, Fitroh Purrohmah 18172011225, Syifaul Aulia 18172011247, dan Yuzi Maulia 18172011252. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bersama tentang reksadana syariah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mustaniroh SE/SYME selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Hal yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai ruang lingkup reksadana syariah, dasar hukum reksadana syariah, prinsip reksadana syariah, proses pengelolaan reksadana syariah, manfaat dan resiko reksadana syariah, kebijakan pengelolaan reksadana syariah, pengembangan reksadana syariah, dan masalah yang terkait dengan reksadana syariah. Materi yang pertama adalah ruang lingkup reksadana syariah. Pengertian reksadana syariah itu berkaitan dengan reksadana. Reksadana di Inggris dikenal dengan sebutan unit trust yang berarti unit saham atau kepercayaan. Sedangkan di Amerika dikenal dengan sebutan mutual fund yang berarti dana bersama. Dan di Jepang dikenal dengan sebutan investment fund yang berarti pengelolaan dana untuk investasi berdasarkan dengan kepercayaan. Secara bahasa, reksadana tersusun dari dua konsep, yaitu reksadana yang berarti juga pemeliharaan dan konsep dana yang berarti himpunan atau uang. Oleh karena itu, reksadana merupakan dana bersamaan yang dioperasionalkan oleh suatu perusahaan investasi untuk mengumpulkan uang dari pemegang saham dan menginvestasikannya ke dalam saham, obligasi, opsi, komoditas, atau sekuritas pasar uang. Dengan demikian, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk antara permodalan sebagai pemilik harta atau sohib al-mal dengan manajer investasi sebagai sohib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohib al-mal dengan penggunaan investasi, atau dengan kata lain, pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariat Islam. Selain itu, tujuan dari reksadana syariah adalah memenuhi kebutuhan pokok kelompok investor yang ini memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 20 tahun 2000 ini memuat antara lain yang pertama, dalam reksadana konvensional masih terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan, investasi, maupun dari sisi pengembangan keuntungan. Kemudian yang kedua, investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Islam, yaitu meliputi saham yang melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha, penetapan pada deposito dalam bentuk umum Islam, dan surat utang yang sesuai dengan Islam. Yang ketiga, jenis usaha emiten harus sesuai dengan Islam. Yang keempat, emiten dinyatakan tidak layak berinvestasi dalam reksadana jika struktur utang pada pasar modal sangat bergantung pada pembiayaan dari utang, yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba. Kemudian yang kelima, mekanisme operasional reksadana Islam terdiri dari wakalah antara manajemen investasi dan permodalan, serta mudharabah antar manajemen investasi dengan penggunaan investasi. Kemudian yang keenam adalah karakteristik mudharabah, yaitu yang pertama, pembagian keuntungan antara pemodal yang diwakili oleh manajer investasi dan penggunaan investasi berdasarkan pada proporsi yang ditentukan dalam akad yang telah ditentukan bersama dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada si pemodal. Pemodal memegang resiko besar sebesar dana yang telah diberikan.
Yang terakhir, manajer atas investasi sebagai wakil permodalan tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaian. Kemudian yang ketujuh, ada penghasilan investasi yang diterima oleh reksadana dalam Islam. Yang pertama, dari saham dapat berupa dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagi dari laba baik yang dibayar dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham. Yang kedua, right yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten. Yang ketiga, capital right yang merupakan keuntungan yang diperbolehkan dari jual beli saham di pasar modal. Yang kedua, dari obligasi yang sesuai dengan Islam, bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten. Yang ketiga, dari suatu surat berharga uang yang sesuai dengan Islam, bagi hasil yang diterima oleh insur. Dari deposit dapat berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank Islam. Kemudian ada pun jenis-jenis transaksi yang dilarang, antara lain najasi, yaitu melakukan penawaran palsu. Yang kedua, bai al-madum, yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki. Yang ketiga, insider trading, yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang. Yang keempat adalah melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat utangnya lebih dominan dari modalnya. Materi yang kedua adalah dasar hukum dalam reksadana syariah. Pada prinsipnya, setiap suatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan Islam, diikuti dengan kaidah fikih yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya, yaitu prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya. Ialah boleh diadakan selama tidak dilarang oleh Islam atau bertentangan dengan nas syariah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan, seperti dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Akad atau perjanjian mencangkup janji prasetya hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Syariat-syariat yang berlaku dalam sebuah akad adalah syariat-syariat yang ditentukan oleh kaum muslim selama tidak melanggar ajaran Islam. Rasulullah SAW memberikan batasan tersebut dalam hadis, perdamaian itu boleh antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka disepakati, kecuali syariat yang mengharumkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi dari Amr bin Auf. Dalam reksadana konvensional berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil mudharabah atau musyarakah. Prinsip dalam berakad juga harus mengikuti hukum yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Prinsip reksadana syariah.
Pada prinsipnya, pokok-pokok aturan investasi reksadana syariah itu mencakup yang pertama, itu investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha utamanya dan hasil usaha utamanya sesuai dengan pedoman syariah, di mana perusahaan itu tidak memproduksi atau menjual makanan dan minuman yang haram maupun subhat, lalu tidak memproduksi makanan dan minuman yang memabukkan, serta perusahaan itu tidak menyelenggarakan atau mengandung perjudian dan tidak memberikan jasa keuangan yang berpraktikan riba, serta tidak memproduksi alat-alat senjata dan pemusnah manusia. Yang kedua, prinsip yang kedua, itu perusahaan yang kegiatan dan hasil utamanya sesuai syariah Islam. Namun, ketika perusahaan ini memiliki anak perusahaan yang kegiatan hasil usaha utamanya itu tidak sesuai dengan syariah Islam, maka perusahaan itu dikategorikan sebagai tidak sesuai dengan syariah Islam. Prinsip yang ketiga, perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya itu sesuai dengan syariah Islam, namun ketika mayoritas sahamnya itu dimiliki oleh suatu perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya tidak sesuai dengan syariah Islam, maka dikategorikan juga sebagai tidak syariah Islam. Yang keempat, penempatan jangka pendek pada giro konvensional yang tidak dapat dihindari akan dibersihkan melalui proses cleansing. Nah, penggunaan dan cleansing antara lain itu ada santunan anak yatim dan fakir miskin, pembangunan sarana umum, dan untuk membantu musibah kemanusiaan. Prinsip yang kelima, perbedaan yang paling menonjol antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah dalam reksadana syariah itu terdapat proses screening atau filter atas instrumen investasi berdasarkan pedoman syariah dan proses cleansing untuk membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan yang haram menurut pedoman syariah. Proses pengelolaan reksadana syariah. Di sini proses pengelolaan reksadana syariah itu dapat digambarkan sebagai berikut. Yang di atas ini teman-teman bisa lihat ya gambarnya. Bisa diperhatikan terlebih dahulu. Nah, di sini Dewan Pengawas Syariah itu merupakan lembaga yang berwenang mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah dan menyetujui efek-efek yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, atas dasar inilah kemudian komite investasi menyusun tujuan, kebijakan, dan strategi investasi yang kemudian dilaksanakan oleh tim investasi dalam bentuk portofolio efek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di sini investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan meliputi instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan dalam deposito pada bank umum syariah, serta surat utang jangka panjang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, hasil investasi yang sudah diterima dalam bentuk harta bersama milik modal dalam reksadana syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dan pendapatan yang diyakini halal. Lalu, perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah dan hasil investasi harus dipisahkan dilakukan oleh bank kustodian dan setidaknya setiap 3 bulan dilaporkan kepada manajer investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional atau DSN. Hasil investasi yang harus dipisahkan ini yang berasal dari non-halal akan digunakan kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh DSN serta dilaporkan secara transparan. Untuk selanjutnya yaitu tentang manfaat reksadana syariah. Manfaat ini terbagi menjadi 6. Itu yang pertama tentang likuiditas.
Maksud dari likuiditas ini, investor yang membeli reksadana terbuka dapat menjual kembali kepada penerbitnya setiap saat dan secara hukum wajib membelinya sesuai dengan harga pada saat itu. Dengan demikian, reksadana jauh lebih liquid dibanding dengan saham atau obligasi yang diperdagangkan pembeli sesuai dengan jumlah dan harga yang disepakati terlebih dahulu. Yang kedua, diversifikasi. Investasi dalam reksadana di-backup dengan sekelompok instrumen pasar modal atau pasar uang. Instrumen tersebut selalu berubah setiap saat agar dicapai maksimum dari portofolio yang bersangkutan untuk mengurangi risiko investasi. Maka dari itu, portofolio efek didiversifikasikan ke tingkat yang paling optimal. Tujuannya, pemodal kecil dengan dana terbatas dapat memperoleh manfaat diversifikasi investasi. Yang ketiga, manajemen profesional. Manajer investasi sebagai penasihat investasi, sehingga hanya orang tertentu saja yang dapat menjadi manajer atau penasihat investasi. Manajer investasi memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap. Manfaat yang keempat yaitu biaya yang rendah. Reksadana merupakan sekumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara profesional. Maka dari itu, dengan besar kemampuannya untuk melakukan transaksi secara kolektif tersebut akan dihasilkan efisiensi biaya transaksi. Yang kelima, pelayanan bagi pemegang saham. Reksadana biasanya menawarkan daya tarik kepada pemegang sahamnya. Contohnya, dengan menjanjikan untuk melakukan reinvestasi terhadap dividen dan capital gain yang sebenarnya diterima oleh nasabah. Yang keenam, transparansi informasi. Reksadana memberikan informasi atas perkembangan yang berkesinambungan. Tidak hanya manfaat dari reksadana syariah, adapun risiko reksadana syariah yang terbagi menjadi 7. Yang pertama, risiko atas berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini disebabkan karena turunnya harga dari efek yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua, risiko likuiditas. Risiko ini disebabkan karena menyangkut kesulitan atau kendala yang dihadapi manajer investasi. Yang ketiga, risiko politik dan ekonomi. Kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi kinerja bursa dan perusahaan. Maka dari itu, harga sekuritas akan terpengaruh yang mempengaruhi portofolio yang dimiliki reksadana. Yang keempat, risiko pasar. Hal ini terjadi karena fluktuasi nilai sekuritas di pasar efek akan berpengaruh langsung pada nilai bersih portofolio. Yang kelima, risiko inflasi. Risiko inflasi ini disebabkan karena menurunnya total real return investasi. Keenam, risiko nilai tukar. Risiko ini terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio yang dimiliki setelah dilakukan konversi dalam mata uang domestik. Yang ketujuh, risiko spesifik. Setiap sekuritas dapat menurunkan nilainya jika kinerja perusahaannya sedang tidak bagus atau juga adanya kemungkinan mengalami default, tidak dapat membayar kewajibannya. Adapun kebijakan pengelolaan reksadana syariah. Pengelolaan reksadana syariah diatur oleh Bapepam karena menyangkut dana masyarakat investor sehingga perlu perlindungan yang memadai. Bapepam mengeluarkan pedoman pengelolaan reksadana termasuk pelarangan dan pembatasan yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh manajer investasi. Pengembangan reksadana syariah. Ada beberapa kendala dan solusi dalam pengembangan reksadana syariah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, reksadana syariah relatif kurang dikenal oleh masyarakat umum. Hal ini karena reksadana syariah umumnya dikenal hanya di kalangan investor, pelaku bisnis, praktisi, dan akademisi di bidang ekonomi syariah. Untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi yang lebih intensif melalui penyediaan alternatif instrumen reksadana syariah yang beragam dan edukasi secara terus-menerus. Yang kedua, dengan adanya reksadana konvensional dan syariah dapat memberikan tantangan tersendiri. Reksadana syariah
harus mampu mengedepankan idealisme atau sikap emosional terhadap keagamaan. Juga harus mampu memberikan keuntungan yang baik, risiko yang rendah, mudah dicairkan, sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, diharapkan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, investor, praktisi, ulama, dan akademisi untuk mendorong terbangun guna sistem pasar modal syariah yang bisa diterima. Selanjutnya, perbandingan reksadana syariah dan konvensional. Perbedaan reksadana syariah dan konvensional bukan hanya terletak pada ketentuan-ketentuan dalam Islam, namun ada ketentuan-ketentuan lainnya. Ada beberapa penelitian yang membuktikan perbedaan di antara keduanya. Antara lain, yang pertama, kinerja reksadana saham konvensional lebih baik dibandingkan dengan reksadana saham syariah. Kinerja reksadana selama periode penelitian sangatlah dipengaruhi oleh kinerja pasar dan juga tingkat suku. Yang kedua, bunga bebas resiko. Selain itu, volume perdagangan dan kondisi pasar juga mempengaruhi kinerja dan masing-masing reksadana. Adanya prinsip pokok yang membedakan reksadana syariah dalam mengelola portofolio investasinya, sehingga menjadi perbedaan dari reksadana konvensional di Indonesia. Jumlah saham syariah yang beredar terbatas dibandingkan dengan reksadana saham konvensional. Reksadana syariah tidak hanya mempertimbangkan return atau tingkat pengembalian dari investasi semata, namun juga mempertimbangkan kehalalan dari instrumen yang akan dibelinya. Itu bukan merupakan instrumen yang menghasilkan riba. Selain itu, resiko saham syariah mengandung ketidakpastian yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan saham konvensional. Hal ini dapat terlihat dari tujuan reksadana saham syariah, yaitu untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang. Yang ketiga, berinvestasi pada reksadana syariah lebih menguntungkan daripada berinvestasi pada reksadana konvensional, dan berinvestasi pada reksadana konvensional lebih berisiko daripada reksadana syariah dengan asumsi variabel lain konstan, dan reksadana syariah memiliki kinerja yang lebih baik daripada kinerja reksadana konvensional hampir di seluruh kriteria. 29 sama halnya yang dilakukan penelitian oleh Jepriansyah Putra menyimpulkan bahwa tingkat pengambilan reksadana syariah lebih baik daripada reksadana konvensional. Selain itu, reksadana syariah memiliki resiko yang lebih kecil daripada reksadana konvensional. Hal ini membuktikan walaupun reksadana syariah hanya berinvestasi pada portofolio yang terbatas, tetapi returnnya tetap lebih baik daripada reksadana konvensional yang berinvestasi pada semua portofolio. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan reksadana konvensional dan syariah bukan hanya terletak pada prinsip syariah yang dijalankannya. Reksadana syariah yang dapat dilihat dalam kriteria reksadana syariah. Namun, tingkat resiko lebih rendah dibandingkan reksadana konvensional, dan juga reksadana syariah memiliki kinerja yang lebih baik daripada kinerja reksadana konvensional hampir di seluruh kriteria. Namun pada kinerja reksadana saham konvensional yang lebih baik atau outperform dibandingkan dengan reksadana saham syariah karena pangsa pasar dan tingkat suku bunga yang mempengaruhinya. Ya, selanjutnya masalah yang terkait dengan reksadana syariah. Yang pertama, kelembagaan. Reksadana syariah dapat ditangani oleh sebuah lembaga keuangan
yang berbentuk badan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Badan hukum yang telah diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dalam hal ini adalah manajer investasi. Lembaga badan hukum seperti itu memang belum dikenal selama ini dalam peristilahan fikih klasik. Tetapi badan hukum tersebut tidak bebas dari hukum taklifi karena pada hakikatnya badan hukum tersebut merupakan gabungan dari para pemegang saham yang masing-masing terkena taklif. Oleh karena itu, lembaga tersebut dapat dinyatakan sebagai syaksinya hukumiyah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan reksadana syariah, sedangkan para pengurus lembaga tersebut merupakan para wakil. Kemudian yang kedua, hubungan investor dengan lembaga. Hubungan antara investor dengan lembaga akan diikat dengan akad. Berkaitan dengan hal ini ada beberapa alasan. Di antaranya, yang pertama, akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah atau qirad. Dengan demikian, mudharabah atau qirad disepakati bolehnya dalam syariat oleh 4 mazhab fikih Islam. Yang kedua, saham reksadana syariah dapat diperjualbelikan. Ayat Al-Quran mengatakan bahwa praktik jual beli dihalalkan oleh Allah. Dalam hal ini Ibnu Qudamah mengatakan, jika salah seorang dari yang berkongsi membeli bagian saham temannya dalam mengkongsian, hukumnya boleh karena ia membeli hak milik orang lain. Kemudian yang ketiga, bahwa saham itu merupakan harta atau mal milik investor yang bisa dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Yang terakhir, bahwa tidak adanya unsur penipuan atau gharar karena nilai saham jelas. Semua saham yang dikeluarkan reksadana tercatat dalam administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas.